Halo, hai semuanya. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang eksponen dan sifat-sifatnya. Materi kelas 10 SMA. Jadi, apa saja yang akan dibahas? Yang pertama, apa itu eksponen? Yang kedua, apa saja sifat-sifatnya? Dan yang ketiga, penyelesaian dari soal-soal yang akan kita berikan pada video ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum itu, apa ada yang sudah tahu apa itu eksponen? Nah, ayo kita mencari tahu. Eksponen adalah suatu bentuk bilangan yang sama secara berulang-ulang. Eksponen biasa disebut sebagai bilangan berpangkat. Sekarang sudah tahu bukan? Ayo kita beralih ke bentuk umum dari eksponen. Bentuk umum eksponen. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali sampai dengan dikali A dengan A sebanyak N faktor, di mana A sama dengan bilangan pokok atau basis dan N adalah pangkat. Contohnya, tentukan nilai dari bilangan pangkat berikut ini. 5 pangkat 3 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 akan menghasilkan 125. Contoh lain, sederhanakan bentuk perkalian berikut. C dikali C dikali C dikali C dikali C sampai dengan C-nya ada 5. Sehingga hasilnya adalah C pangkat 5. Begitu pula dengan B dikali B dikali B, B-nya terdapat 3 sehingga hasilnya B pangkat 3. Nah, sudah pada paham kan? Langsung saja kita masuk ke sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, A di pangkat M dikali A di pangkat N. Jika ini adalah perkalian dan bilangan pokoknya sama, maka pangkat tersebut tinggal ditambahkan saja. Yang kedua yaitu A di pangkat M dibagi A di pangkat N. Jika ini pembagian dan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dikurang, yaitu menghasilkan A di pangkat M dikurang N. Yang ketiga ada A di pangkat M di pangkat N lagi. Jika dipangkat 2 kali, maka akan menghasilkan A di pangkat M dikali N. Yang keempat yaitu A dikali B di pangkat M. Jika perkalian dan dipangkat M, maka hasilnya yaitu A di pangkat M dikali B di pangkat M, sama-sama di pangkat M. Yang kelima yaitu A dibagi B di pangkat M, akan menghasilkan A di pangkat M dibagi B pangkat M. Hampir sama dengan perkalian. Sedangkan yang keenam ada A di pangkat 0 menghasilkan 1. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Yang ketujuh yaitu A di pangkat min N. Untuk menghilangkan negatifnya, maka ditambah 1 per, yaitu hasilnya 1 pangkat N. Yang kedelapan yaitu A di pangkat M dibagi N akan menghasilkan N akar dari A di pangkat M. Mari kita bahas satu persatu dari sifat-sifat eksponen. Sifat pertama yaitu A di pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N. Contohnya di sini yaitu 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 5. Karena bilangan pokoknya sama,
Nah, sudah paham bukan? Kita beralih ke sifat yang kedua, yaitu A di pangkat M dibagi A pangkat N akan A di pangkat M dikurang N. Contohnya di sini yaitu 5 di pangkat 8 dibagi 5 di pangkat 6. Karena ini adalah pembagian dan dengan pokoknya sama, maka pangkat tersebut akan dikurang. Sehingga 5 di pangkat 8 dikurang 6 akan menghasilkan 5 pangkat 2. Yang kedua ada 2 pangkat 6 dibagi 2 di pangkat 2 akan menghasilkan 2 pangkat 6 dikurang 2 yaitu 2 pangkat 4. Sedangkan yang ketiga tidak jauh beda dengan contoh yang pertama, yaitu 3 di pangkat 4 dibagi 3 di pangkat 2 akan menghasilkan 3 di pangkat 4 dikurang 2 yaitu 3 pangkat 2. Semoga sudah mengerti. Kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu A di pangkat N, maka A pangkat M dikali N. Contohnya di sini ada 2 pangkat 2 di pangkat 4 akan menghasilkan 2 pangkat 2 dikali 4, yaitu 2 pangkat 8. Yang kedua ada 3 di pangkat 3 di pangkat 4 lagi akan menghasilkan 3 di pangkat 3 dikali 4, yaitu 3 pangkat 12. Sedangkan contoh yang ketiga tidak jauh beda dengan contoh sebelumnya, yaitu 5 di pangkat 5 di pangkat 2 lagi akan menghasilkan 5 di pangkat 5 dikali 2, yaitu 5 pangkat 10. Bagaimana? Sudah paham bukan? Lanjut ke sifat keempat, yaitu A dikali B pangkat M akan menghasilkan A di pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya 3x pangkat 2 menghasilkan 3 di pangkat 2, x-nya juga yaitu 9x pangkat 2. Yang kedua yaitu 2y pangkat 3 akan menghasilkan 2 pangkat 3, y-nya juga di pangkat 3, yaitu 8y pangkat 3. Contoh yang ketiga sama halnya dengan contoh sebelumnya. Akan menghasilkan 5 pangkat 2, x di pangkat 2 yaitu 25x pangkat 2. Bagaimana? Mudah bukan? Beralih ke sifat 5 yaitu A dibagi B pangkat M, A pangkat M dibagi B pangkat M. Contohnya di sini yaitu 3 bagi 4 pangkat 2 akan menghasilkan 3 di pangkat 2 dan 4 di pangkat 2, sehingga 9/16. Yang kedua ada 2 bagi 5 pangkat 3, yaitu 2 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3, sehingga hasilnya 8/125. Contoh yang ketiga tidak beda dengan contoh sebelumnya, yaitu 5 dibagi 6 pangkat 2 akan menghasilkan 5 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 2, yaitu 25/36. Bagaimana? Sudah paham? Ayo kita lanjut ke sifat yang keenam. Sifat yang keenam yaitu A di pangkat 0 sama dengan 1 dengan A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya di sini 2019 di pangkat 0, maka hasilnya yaitu 1. Yang kedua ada 5250 di pangkat 0, hasilnya juga 1. Dan yang ketiga ada 43.275 pangkat 0, hasilnya juga 1. Ingat, berapapun angka yang pangkatnya 0 selama bukan 0, maka hasilnya yaitu 1. Sifat yang keenam mudah bukan? Kita lanjut ke
ke sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh yaitu A dipangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya di sini yaitu 2 pangkat menghasilkan 1 per 2 pangkat 4. Kenapa 1? Itu agak negatifnya hilang, sehingga hasilnya 1 per 16. Yang kedua ada 3 pangkat min 2, yaitu untuk menghilangkan negatifnya 1 per 3 pangkat 2, sehingga hasilnya 1 per 9. Yang ketiga ada 5 dipangkat min 3. Untuk menghilangkan negatifnya, maka akan ditambah 1 per, yaitu menjadi 1 per 5 pangkat 3 dengan hasil akhir 1 per 125. Bagaimana? Sudah paham bukan? Ayo kita beralih ke sifat 8, yaitu A dipangkat M per N menghasilkan N akar dari A pangkat M. Contohnya di sini yaitu 2 dipangkat 2 per 3 akan menghasilkan 3 akar 2 pangkat 2. Hasil akhir 3 akar 4. Yang kedua ada 3 dipangkat 3 per 5 menghasilkan 5 akar 3 pangkat 3 sama dengan 5 akar dari 27. Yang ketiga sama dengan contoh sebelumnya, 4 dipangkat 2 per 4 menghasilkan 4 akar dari 4 pangkat 2 sama dengan 4 akar dari 16. Nah, dari ke-8 sifat-sifat tersebut sangat mudah-mudah bukan? Jika masih ada kebingungan, silakan ditanyakan. Sekilas informasi, eksponen atau pangkat dua macam, yaitu eksponen positif dan eksponen negatif, atau sering dikenal pangkat positif dan pangkat negatif. Seperti pangkat positifnya terletak pada sifat dari 1 sampai sifat 6, dan pangkat negatif terletak di sifat yang ketujuh. Agar teman-teman lebih menguasai materi eksponen ini, saya akan memberikan satu contoh soal untuk teman-teman selesaikan dan dikirim melalui kolom komentar. Berikut soalnya. Sambil mengulang-ulang kembali, selesaikan tugas tersebut.